Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang Allah mengendalikan sang musuh. Ya, temanya Allah mengendalikan sang musuh. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Bapak pimpinan Tuhan sepanjang hari ini, kami ucap syukur Tuhan, Kau telah dan terus menyelamatkan aku dari serangan roh kematian, roh dunia, roh mati, roh sakit, sihir, dan roh tumbar, kuda-kuda, roh maut dan roh mereka jual maut, roh segala penyakit apapun, termasuk roh penyakit COVID-19, varian Omikron, varian Delta plus, Delta, apa Beta, Zeta, dipatahkan kuasanya dengan obat dan Tuhan. Aku juga menghancurkan, menjauhkan kami dari segala roh penyakit demam berdarah, tipes, sakit lambung, dipatahkan kuasanya dengan obat dan Tuhan. Pada malam ini kami berdoa, Roh Kudus pimpin dalam memberikan remat tentang topik Allah mengendalikan sang musuh. Biarlah Tuhan Allah Roh Kudus mengajar kami untuk kami bisa mengerti campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, amin. Ya, jadi kita akan belajar tentang Allah mengendalikan sang musuh ya. Jadi kita baca di firman Tuhan di Keluaran 14, 19-20. Keluaran 14, 19-20. Demikian firman Tuhan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Jadi Tuhan membuat tiang awan memisahkan tentara Israel dari bangsa Mesir. Ya, bangsa Mesir berada dalam kekelaman yang sangat pekat, sementara tempat tentara Ibrani terang benderang. Ya, di sini Allah mengendalikan sang musuh. Allah selalu merupakan Tuhan dari setiap situasi. Jadi kadang-kadang kita nih melihat satu sisi yang mungkin menurut anggapan kita itu sebenarnya keliru. Ya, kalau kita bisa melihat peristiwa ini ya, kita sebenarnya kalau sudah Tuhan yang bertindak ya, bekerja, kita hanya seperti anak-anak yang hanya manut taat saja apa yang Tuhan perintahkan. Iya. Ya, jangan pernah Anda menanyakan keraguan-keraguan Tuhan ya tentang cara kepemimpinan yang nggak boleh. Jadi kita kalau melihat cara kepemimpinan Tuhan itu, Allah tuh ahli mengendalikan sang musuh. Pertanyaannya kenapa kok bisa ahli? Ya karena Tuhan adalah pencipta, dia tahu juga kedalaman hati seseorang, makanya Allah bisa mengendalikan sang musuh. Dan Allah merupakan Tuhan dari setiap situasi ya. Jadi nggak ada Tuhan yang lain, hanya Allah saja. Ya, dari sini kita melihat apapun yang orang lakukan, mereka rekan yang jahat, Tuhan ubahkan dari kebaikan. Ya, jadi kalau ada orang yang menekan yang jahat kepada kita, Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan. Ya, itu pengalaman saya juga ya. Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan tuh hanya ya kalau ada yang tidak enak ya, Tuhan pasti akan tegur saya. Jadi kalau apapun yang kita kerjakan ini hendaknya itu selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, supaya kita memandang segala ini dengan baik ya, bukan kacamata yang parno lagi atau yang nggak baik, karena Allah mengendalikan sang musuh. Ya, bangsa Mesir dalam kekelaman dan bangsa Israel terang benderang itu sangat luar biasa. Ya, oke, amin. Kita satu dalam doa. Bapak juga terima kasih. Kau sungguh baik kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan untuk kami dapat mengerti bahwa Allah yang mengendalikan sang musuh, yang kami berserahkan semua ke dalam tangan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh disegarkan jam 4 jam 5 pagi untuk melakukan saat teduh. Kami mohon Allah Roh Kudus juga untuk memimpin hidup aku sebagai kuliah dan berikan darah Allah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kuasa Allah Roh Kudus, kuasa alam sadar bawah sadar kami dalam tidur, roh kematian, roh mati, roh
sakit jantung, serangan jantung, serangan gagal napas, tipe 1, tipe 2, ketolak diintubasi di ventilator, respiratorik atau respiratorik, orosis, hepatorik atau respiratorik, kematian roh, kuasa iblis dihancurkan kuasa dengan dobalah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus berkati, shalom.